Halo Mas Heri. Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pandawa Jaya. Oke. Nah, mungkin di sini tadi udah pada perkenalan diri kah? Atau gimana nih? Kok tiba-tiba ada yang tekpang, ada biologi? Iya, aku tadi nanya ini yang join dari prodi apa gitu. Terus Oke. Jadi yang join dari prodi apa? Terus ternyata kebanyakan pada Tekpang. tekpang. Oke. Ya emang sih sebenarnya ya mungkin kalau biologi soalnya gini ya kalau mungkin dilihat daripada jurusannya mungkin atau jumlah yang aktif mungkin lebih banyak yang tekpang mungkin ya atau mungkin yang emangnya lagi join aja yang tekpang nih kayaknya. Tapi kalau dari prodinya sendiri banyak dari Tekpang yang mahasiswa yang ngambil kimia. Pokoknya kimia organik kan adanya di Tekpang sama biologi sama pendidikan kimia kan. Betul sekali. Kalau di Nah, prodi jadi saya yang mah jangan ditanya mahasiswa kok terbanyak kagak nongol dari gitu kan. tiga itu adanya di Tepang. Kalau biologi cuma sedikit, lebih Iya sih. sedikit lagi pendidikan kimia. Yoi, betul sekali. Prodi minimalis nih bro, ya gitu kan. Oke, so sebelumnya mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya karena this is the first meet gitu ya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Heri Setiawan, mahasiswa aktif UT semester 5 dari prodi Pendidikan Kimia ya. Oke. Nah, jadi mungkin langsung aja kali ya. Ah, di sini apa namanya? Ada kelihatannya apa yang saya share? Sudah, Udah. Ya, Oke. Kak. Nah, jadi sebenarnya mungkin gini ya. Di sini dari sekian berapa orang yang join 40 orang termasuk saya 30-an lebih lah ya, hitungannya hampir 40. Di sini yang lulusannya terutama mungkin masih zamannya ada kurikulum yang ada jurusannya gitu, yang mungkin SMA-nya SMA IPA ada. saya Surya, Ada, oke, IPA. Kak. Fikri Sitri. Ada, Kak. Oke, jadi kalau emang ada dan kalau masih ingat dengan pelajaran apa yang pernah diajarin di sekolahan, apalagi terutama ini, jujur kalian udah lumayan tertolong ketika bahas kimia organik satu ini. Makanya waktu pas kimia organik satu ini kalau di pendidikan kimia itu kan lupa saya antara di semester berapa deh kayaknya semester-semester awal soalnya belajarnya. Dan itu hampir nggak apa namanya nggak kayak eh usahanya tuh nggak kayak matkul-matkul yang emang bener-bener baru belajar lagi gitu loh, baru belajar dari awal. Kayak misalnya kan kimia organik sebenarnya dulu tuh udah belajar waktu SMA. Mungkin waktu SMA nggak dispesifikan senyawa organik gitu loh. Hmm, Nah, mungkin kalau di SMA masih ingat ada materi hidrokarbon. masih ada. Ya, hidrokarbon. Terus kemudian senyawa turunan alkana, like alkohol, keton, Hmm, ya kan. Terus abis itu aldehid, ether, asam alkanoat. Terus abis itu alkil alkanoat atau namanya ada ether tuh. Ada ester, ya ada, sorry ada ester. Nah itu sebenarnya adalah sub-sub daripada kimia organik. Cuman kalau dulu waktu sekolah belajarnya nggak dibilang kimia organik sekaligus, melainkan kayak sub-subnya dibahas satu persatu, ya. iya betul. Nah Hmm. itu, jadi mungkin kalau misalnya untuk kimia organik satu sendiri, kalau emang waktu SMA atau mungkin materi yang dulu pernah belajar masih ingat kayak hidrokarbon ataupun senyawa turunan alkana itu cukup tertolong karena hampir dipastikan kalau saya sehingga saya tuh dulu karena saya udah lumayan ini karena udah lama ngajar anak SMA ya terutama di kimia itu kan udah lumayan ingat tuh ya begini 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 begininya ya setidaknya secara umumnya itu udah ketolong gitu udah berapa persen lah jadi nggak perlu sesuatu
yang ekstra banget usahanya gitu ya. Oke, jadi di modul pertama itu bahas terkait dengan konsep dasar kimia organik. Nah, jadi biar nggak ketuker nih gitu ya, apa itu kimia organik, karena pasti ada yang namanya jangankan kimia. Kita bahas sampah aja, ada sampah organik, terus ada sampah Anorganik. anorganik. Kimia pun juga serupa, ada kimia organik dan ada kimia anorganik. Nah, kalau sampah sih mungkin emang nggak begitu ribet karena kita nggak bahas struktur dalamnya. Melainkan Mm-mm. kayak kalau sampah organik itu ya kalau biasanya yang kayak dari makhluk-makhluk hidup gitu ya, kayak sampah daging gitu ya, mungkin yang kayak gitu. Terus sampah anorganik itu kan ada ciri-cirinya sendiri. Nah, kalau kimia organik sebenarnya paling gampangnya adalah patokan sama hidrokarbon. Itu yang paling gampang. Senyawa hidrokarbon, so that means ada unsur apa dan unsur apa kira-kira? Yang namanya jelas senyawa hidrokarbon. Halo, halo. Kalau senyawa hidrokarbon tuh berarti Halo. kira-kira terdiri dari unsur apa dan unsur apa? Hidrogen, DHO. hidrogen dan karbon. Hidrogen sama dan karbon. karbon. Nah, udah paling utama itu karbon dan hidrogen harus temenan nih, nggak boleh kepisah. Nah, baru selain karbon sama hidrogen, mereka bisa saling berikatan atau bertemu dengan unsur-unsur non-logam yang lain. Lah, seperti nitrogen, seperti oksigen gitu ya. Itu bisa kita katakan itu adalah senyawa organik. Karena kalau dibilang cuman karbon, contohnya misalnya CO2 deh. CO2 itu senyawanya ada mengandung karbon. Mm-mm. Tapi kita nggak bisa bilang itu senyawa organik. Itu adalah termasuk senyawa anorganik. Ya. Nah, jadi kalau yang paling gampang itu adalah membedakan senyawa organik dengan anorganik itu adalah ya senyawa organik itu walaupun semua terdiri kebanyakan adalah unsur non-logam, ya kan, unsur non-logam dengan unsur non-logam. Jadi bisa kita katakan berarti berikatan atau ada ikatan kimia apa tuh? Ion atau kovalen? Kalau non-logam dengan non-logam. Kovalen. Kovalen ya. Nah, beda sama anorganik. Kalau anorganik itu biasanya atau cenderung biasanya adalah ikatan ion. Yang berarti secara cenderungnya adalah ada unsur logam di dalamnya. Ya. Nah, oke. Jadi di sini mungkin di sini apa namanya? Perkembangan kimia organik, cuman ya ini lebih ke sejarahnya. Cuman saya nggak mau bahas ini terlalu rinci gitu ya. Kalian mungkin bisa baca atau mungkin menambahkan informasi-informasi di sini yang lebih kompleks gitu ya. Mungkin dari buku lain ataupun mungkin nanti kalau mungkin kimia organik mungkin nanti saya kasih bukunya. Mungkin ada PDF-nya sehingga saya tuh kemarin saya di-share sama waktu pas saya ikut apa ya? Ikut ONMIPA. Nah, ONMIPA tuh saya kemarin ada barengan sama teman saya dari UT Bogor juga. Nah, itu ada tuh buku buat belajar yang kayak sekedar buat apa namanya? Buat Olim tuh. Olimpiade kimia, ada kimia organik salah satunya. Oke, jadi intinya ada C sama H ya. Barulah nanti kadang-kadang disertai dengan unsur-unsur non-logam yang lain. Contohnya kayak oksigen, nitrogen, sulfur, unsur halogen ya, itu salah satunya. Itu apa namanya? Beberapa unsur yang lain yang kalau misalnya kita bahas dengan C dengan H. Nah, berarti kalau misalnya kita bilang senyawa organik gitu ya. Senyawa organik itu banyak nggak sih gitu loh jenisnya. Apalagi kita ingat bahwa kita tahu bahwasanya cuma C sama H nih paling utama. Tapi
kalau misalnya kita anggap unsur lain ini di luar hidrokarbon, terutama hidrokarbon itu sendiri, kenapa hidrokarbon itu unsurnya banyak? Nggak terbatas, maksudnya banyak banget, nggak cuman satu ataupun dua. Mungkin ada yang tahu? Nah, jadi jawabannya itu ada di sini nih. Ada di kekasan atom karbon ya. Nah, kekasan atom karbon itu sendiri gitu ya. Apa namanya? Mungkin ini kalau bahas terkait dengan hidrokarbon terlebih dahulu berarti. Jadi, kenapa sih atom karbon ini dengan hidrogen aja udah unsurnya banyak? Kan ada alkana, ada alkena, ada alkuna. Cuman modal C sama H. Apalagi kalau ditambahin O, apalagi ditambahin S, apalagi ditambahin N, apalagi nanti ditambahin unsur halogen yang golongan 7A ya, FCl-BrI. Tuh. C sama H aja itu udah banyak. Nah, karena apa? Karena atom karbon itu golongan berapa? Karbon itu golongan berapa? Ayo. 6A. 6A? Nggak salah tuh. Golongan karbon itu golongan 4A. Walaupun nomor atomnya 6, kan kalau dibikin konfigurasi elektron itu kan 1s2, 2s2, 2p2. Nah, karena berhubung apa namanya? Ini blok P terakhirnya, berarti butuh bantuan S nih. Nah, sedangkan di elektronnya S sendiri ini ada 2, mungkin ini saya zoom aja deh takutnya. Nah, 2 tambah 2 itu kan hasilnya 4. Nah, karena berhubung S sama P itu termasuk golongan A, jadi berarti ini adalah golongan 4A. Nah, seperti kita tahu bahwasanya definisi golongan itu ada kaitannya dengan yang namanya jadi apa namanya? Ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Nah, golongan 4A ini 4 itu adalah elektron valensi. Jadi pada umumnya kalau golongan A, kalau elektron valensinya 6 ya golongan 6A. Kalau elektron valensinya 8 ya berarti 8A. Nah, kalau elektron valensinya 4 itu berarti 4A. Dan ini elektron valensinya kalau mau pakai aturan Bohr itu diizinkan ya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, boleh-boleh aja. So berarti karena punya 4 elektron valensi, berarti kalau golongan 4A, kalau misalnya kita gambar, mungkin ini ya, kekasan atom karbon. Nah, ini adalah gambarnya sendiri. Dia punya C tangannya 4 gitu loh. Ya. Aduh. Di sini gambar yang tangannya C-nya ada 4. Oke, mungkin saya ambil salah satunya di sini aja kali ya. Atau ini. Wait, dulu. Ini dia. Nah, di sini C-nya tangannya 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian selain tangannya 4, sebenarnya elektron yang ada di pasangannya di C di sini ini pun juga sebenarnya bisa overlapping satu sama lain. Makanya di sini di sini kan berarti ini ikatan kovalen kan ya. Nah, di sini ikatan kovalennya adalah ikatan kovalen yang tunggal. Nah, kalau mungkin dulu atau mungkin udah belajar ikatan kimia kovalen itu selain kovalen tunggal ada kovalen apa lagi? Ayo, kira-kira ada kovalen apa lagi? Selain kovalen tunggal. Ada kovalen Rangkap sama koordinasi. Iya, rangkapnya apakah rangkap berapa nih? Rangkap 10, rangkap 2, dan rangkap 3. Ya kan? Nah, kalau di koordinasi mungkin ya sebenarnya mungkin bisa kita masukin, tapi kan itu koordinasi itu bukan pakai bareng-bareng. Maksudnya bukan dipakai dari sumber yang samaan. Kalau kovalen koordinasi itu adalah make bareng-bareng tapi sumbernya dari salah satu.
Ya ibarat kata ya kalau kita mau kayak misalnya mungkin contoh dulu waktu sekolah atau mungkin ada temen yang atau kita minta 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 ini dong satu. Nah, itu kan dipakai bareng-bareng. Nah, tapi sumber makanannya itu dari orang lain atau cuma satu orang aja. Itu kovalen koordinasi. Kalau kovalen yang biasa yang kayak tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3 itu masuknya adalah yang bisa dipakai barengan dan sumbernya barengan. Ya kayak mungkin ya jatuhnya tuh PT-PT kayak gitu kan ya. Nah, jadi bayar itu nggak cuman dari satu orang doang, satu orangnya numpang, nggak gitu. Nah, terus selain mengalami jadi mengalami overlapping. Jadi ada yang namanya nanti ada rangkap 2 juga bisa, rangkap 3 pun juga bisa. Ya dong. Nah, kalau yang tunggal aja, paling simpelnya adalah kalau tunggal itu tangannya bisa sebanyak ini. Gitu loh. Bisa ketemunya kayak gini. Kok save image as. Open image on a new tab. Nah, ini. C-nya aja kalau tangannya ini bisa berikatan dengan C yang lain. Makanya makin lama makin banyak. Nah, terus juga ada ikatan rangkap. Ada rangkap 1, ada rangkap 2. Yang sebenarnya kalau emang mau lebih mendalami kenapa kok bisa berikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu sebenarnya bisa kita bahas dalam konteks ada yang namanya nanti ada overlapping di sini. Cuman mungkin daripada takutnya agak sedikit ribet gitu ya. Soalnya ini kontekstual banget soalnya. Ada ikatan pi, ada ikatan sigma gitu. Jadi ikatan rangkap itu ada 2 ikatan. Ada ikatan pi dan ada ikatan sigma. Kalau tunggal itu cuman pi doang, sigmanya nggak ada gitu ya. Di sini cuman sigmanya doang nih. Pi itu yang di bagian pinggir. Ya, oke. Nah, selain ya kan ada ikatan 4 elektron valensi bisa membentuk ikatan kovalen yang dimana kovalennya itu bisa rangkap 1, bisa tunggal, bisa rangkap 1 dan bisa rangkap 2 dan bisa rangkap 3. Ya. Nah, terus dan selain itu juga alhasil menyebabkan apa? Rantai karbon itu makin bervariasi. Ada yang lurus, ada yang bercabang, dan ada siklis. Ya. Oke, mungkin ini kalau nanti bentar. Saya cek dulu. Ada bahas hidrokarbon sendiri enggak? Oh, ada bahas hidrokarbon sendiri, berarti nanti saya bahas di hidrokarbon aja deh. Nah, ada lurus, ada bercabang, dan ada siklis alias mutar. Nah, terus selain bentuk rantai cabangnya juga bisa terkait dengan ikatan tunggal. Ada ikatan tunggal nih yang tadi saya bilang ada sigma. Terus kemudian ada ikatan rangkap 2 yang dimana satunya itu sigma, satunya lagi itu adalah ikatan pi. Kemudian ikatan rangkap 3 itu adalah satu ikatan sigma. Jadi ikatan sigma itu cuma satu, sisanya adalah ikatan pi semua. Ya, paling mentok kan rangkap 3 ya. Nah, kalau rangkap 4 nggak bisa. Nah, jadi di sini ada satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Yang sebenarnya kalau misalnya mungkin kalian lihat gambarnya, mungkin ini kita search saja kali ya biar gampang. Ikatan sigma dan pi. Nah, wait. Itu dulu. Saya ambil yang 3D-nya aja deh kalau ada. Nah, sebenarnya di sini nih. Di sini nih. Di sini tuh ikatan sigma sebenarnya. Ikatan tunggal. Nah, terus kemudian di sini itu adalah ada overlapping, ada saling tindih. Nah, alhasil di sini tuh nanti ada yang namanya ikatan pi ya di bagian atasnya ini. Nah, cuman kalau dibikin dalam 2 dimensi aja, ya gambar 2 dimensinya tuh ya begini. Kalau ada ikatan rangkap berarti yang satu adalah ikatan sigma, yang satu lagi adalah ikatan pi. Seperti itu. Ya. Nah, sampai sini dulu
ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak? Atau bisa saya lanjut? Lanjut dulu aja, Pak. Lanjut dulu aja ya. Nah, kemudian di sini dibahaslah ada yang namanya di sini tadi ada apa namanya? Kalau kita lihat daripada mungkin yang tadi ya hidrokarbon mungkin di sini kalau kita lihat sebenarnya di sini tangan C di sini, di sini nih C-nya. Di sini ada, kalau mungkin masih ingat, ada C primer, ada sekunder, ada tersier. Yang dimana tuh ada yang ngikat satu doang gitu ya, 1H, ada yang ngikat 2H, ada yang ngikat 3 ya kurang lebih seperti itulah ya. Nah, di sini misalnya di sini nih kita bahas H di sini ataupun kita bahas C yang di sini deh. Di sini berikatan dengan 4. Tapi di H di sini itu berikatan cuma 1. Dan itu ada hubungannya dengan yang namanya kalau bahas ada ikatan kimia pasti kan nggak jauh nggak ada namanya nggak jauh-jauh dari yang namanya bentuk molekul. Kayak ada linier gitu ya, ada linier, ada trigonal datar, ada tetrahedral, ada bipiramida trigonal, ada oktahedral, yang dimana sebenarnya selain pakai teori FVSPR yang pakai AX berapa E berapa, itu bisa juga kita kerjakan dengan namanya teori hibridisasi. Nah, jadi sebenarnya gampangnya gini, mungkin teori hibridisasi. Oke. Nah, jadi gampangnya adalah kalau misalnya apa namanya? Kalau VSPR itu sendiri, kalau misalnya bentuk geometri molekul ya, mungkin bentuk geometri molekul. Kok tiba-tiba ada untuk anak TK? Oke, nah mungkin ini aja kali ya. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat bahwasanya untuk bentuk molekul, kita lihat dulu. Ternyata di sini ada yang total ikatannya ada 2. Terus kemudian atau jangan ini deh, wait dulu. Nah ini aja mungkin oke nih. Atau urib.info ini boleh deh. Ini dulu deh, ini aja deh. Ini yang biasa saya pakai juga. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ada yang ikatannya tuh totalnya ada 2. Jadi bisa 2 PEI atau PEB dan dan seterusnya ke bawah. Nah, kalau total ikatannya itu baik PEB sama PEI itu ada 2, itu namanya hibridisasi SP. Ya. Jadi misalnya ini dengan ini, either dia walaupun ikatan rangkap ya. Walaupun ikatan rangkap itu kan dihitungnya satu ikatan ya. Jadi kayak CO2 itu kan kalau digambar CO2. Misalnya kalau kita gambar kan CO2 gambarnya begini ya. Nah, ini terhitung satu ikatan kovalen. Nah, jadi di sini ternyata ada 2 pasangan elektron ikatan. Makanya masuknya ke bagian linier. Kalau dilihat si CO2 dia bentuknya adalah linier. Karena apa? PEI-nya 2, PEB-nya 0. Nah, karena PEI-nya 2, PEB-nya 0, bisa kita katakan dia termasuk hibridisasi SP atau teori SP punya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau dilanjutkan lagi, kalau totalnya ada 3, bisa PEI-nya 3, PEB-nya 0, bisa PEI-nya 2, PEB-nya 1. Intinya selama totalnya 3, itu masuknya SP2. Nah, paling gampang itu di sini S itu pasti udah ada nih, SP. S itu udah pasti ada. Kemudian di sini ada P-nya nambah 1. Berarti kalau kita totalin ada 2. Berarti ada 2 total pasangan elektronnya.
Kalau di sini, kalau sp2 berarti total pasangannya itu dari S nya di sini pangkat 1, P nya 2, totalnya 3. Kalau sp3 berarti totalnya ada 4. 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi totalnya ada 4. Cuman kalau secara spesifiknya, yang totalnya 4 itu banyak macamnya. Ada tetrahedral, ada piramida segitiga, ada juga ada bengkok atau bentuk V atau huruf V. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sebenarnya. Kalau kita lihat daripada udah dikasih tahu nih bentuk molekulnya seperti apa. Nah, cuman cara bikinnya itu agak berbeda. Nah, jadi cara bikinnya mungkin gini. Kalau disuruh ngejelasin dari awalnya, kenapa kok ini masuknya teori, mungkin gini ya. Contohnya, oke, bentar dulu. Saya nggak mau pakai pen yang ini. Pen ini terlalu bagus dan pakai pen bawaan dulu aja lebih enak. Tolong. Oke. Nah, lebih simpel. Nah, jadi misalnya saya ambil contoh, tentukan teori hibridisasi aja kali ya. Oke. Wait dulu, saya cari dulu contoh soalnya. Di hibridisasi contohnya mungkin saya ambil alkana aja kali ya. Oke, CH4 misalkan. Oke. CH4. Nah, kalau teori hibridisasi ini diwajibkan ketika kita bahas konfigurasi elektronnya, wajib menggunakan aturan Aufbau. Nah, jadi pastikan nggak lupa atau nggak salah ketika menyusun ininya. Oke, dari sini, dari CH4 ini, yang saya mau nanya adalah apa atom pusatnya? Siapa yang jadi atom pusatnya? C atau H berarti kira-kira? C. C ya, oke. Nah, C ini kan nomor atomnya 6 ya. C ini nomor atomnya 6. Nah, yang atom sekelilingnya nggak usah dipakai. Nah, oke, jadi ada 6 atom C. Nah, kalau dibikin konfigurasi elektronnya Aufbau, kira-kira bikinnya gimana? Siapa duluan? 1s2, 2s2, 2p2 gitu ya. Nah, di sini kita gambar di bagian subkulit terakhirnya, karena kan terutama yang nanti dipakai berikat. Ini nih, sebenarnya ini nih aja nih yang dibahas. Yang 1s2 nya sebenarnya kalau nggak digambar juga nggak apa-apa. Oke, mungkin kita gambar terlebih dahulu diagram terkait dengan orbitalnya. Untuk 1s2, 2s2 kan kotaknya blok S itu kan cuma 1. Nah, ini P-nya mungkin saya pisah, karena ini nanti agak sedikit memakan tempat. Nah, oke. So, dari sini kalau misalnya kita gambar gitu ya. Set. Oke. Berarti 1s2 itu 1 2. 2s2 tuh 1 2. Nah, kalau 2p2 itu berarti 1 2 karena cuma ada 2 elektron. Nah, sekarang kita bahas si yang numpang atau atom pengelilingnya. Atom pengelilingnya itu berarti adalah atom H. Yang dimana kalau kita bikin konfigurasi elektronnya itu adalah 1s1. Alias kalau bisa kita bikin ini elektron valensinya berarti totalnya 1. Nah, sekarang atom H ini supaya seimbang, kan dalam ikatan kimia itu pada normalnya mengikuti aturan oktet ataupun aturan duplet. Ya kan? Harus jadi 2 untuk hidrogen terutama, sisanya itu harus oktet gitu ya.
Jadi yang mendekati hidrogen masih oke lah kalau untuk dibikin duplet. Nah, tapi kalau udah mendekati yang oktet, ya misalnya belakangnya bisa jadi 8, ya usahakan jadi 8, jangan paksa jadi 2. Nah, sekarang biar normal atau biar seimbang, hidrogen ini butuh berapa elektron? Buat memenuhi kaidah oktet ataupun duplet. Ayo, kira-kira kalau misalnya cuma elektron valensi 1 alias tangannya 1, berarti kira-kira butuh berapa elektron untuk seimbang? Butuh berapa? 1 elektron kan ya. Nah, berarti sekarang tujuan kita, nah sekarang gini, hanya ada 4, ada berapa sekarang? Ada 4 kan? Nah, sekarang kalau dilihat dari kotak yang ada di C, berapa ruang yang masih bisa ditempatin oleh si hidrogen ini? 1. Ada 3 tempat. 3. Ya, bisa di sini gitu ya. Bisa di sini, bisa juga di sini. Nah, tapi pertanyaannya adalah kalau di sini, masa iya haknya nanti ikutan temenan sama hak sih? Sedangkan di sini kan udah jelas bahwasanya haknya ini kan pasti temenannya sama si C. Berarti sekarang karena misalnya anggap aja yang temannya sama C itu cuma 2 tempat atau 2 kamar yang tersedia. Nah, sekarang kita cari caranya supaya kita mempunyai 4 ruangan yang minimal setiap ruangan itu ada 1 elektron punya C. Nah, berarti ini kita atur. Kita atur lagi caranya gimana? Yang ini, yang di bagian sini nih, elektron yang ini kita pindahin ke sini. Alhasil, kalau kita bikin orbitalnya, berarti yang tadi di sini, di sini S sama di sini P, sekarang di S sisa berapa? 1 doang. Yang di sini masih ada 1, di sini masih ada 1. Nah, yang di sini pindah ke sini. Nah, ini saya tandain warna oranye karena biar beda aja ya. Oh, ini itu sebenarnya adalah elektron hasil pindahan dari yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita udah punya 4 ruangan belum? Yang minimal 1 ruangan ini ada elektron dari C-nya. Udah. Nah, ya udah kalau emang udah, nah ini namanya kalau ini kan konfigurasi elektron yang normal ya. Ini kalau yang di bawahnya itu sendiri itu wait dulu. Bekas update lagi drivernya. Oke. Kalau ini adalah kondisi yang normal. Nah, ini normal. Nah, kalau ini namanya keadaan tereksitasi. Karena apa? Udah nggak normal nih. Masa iya kita ini kalau dibikin kan jadinya harusnya adalah 2S1, 2P3 dong. Bener nggak? Ya kan? Iya. Ya udah, karena kita udah punya 4 ruangan yang dimana 1 ruangannya udah ada 1 elektron daripada punya C, ya udah. Tadi kita punya hidrogen ada 4 biji di sini. Ya udah, kita masukin satu-satu. 1 masuk ke sini, 1-nya lagi masuk ke bagian sini, kemudian 1-nya lagi masuk ke mana ya biar nggak nabrak gimana nih. 1-nya ke sini gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih mau masuk mana aja. Intinya di sini ada 4 elektron dari punya hidrogen karena butuhnya cuma punya 1 dan dia punya 1 elektron dan butuh 1 elektron lagi supaya dia berpasangan. Berarti
sekarang kalau kita gambar ulang lagi, nah, kalau kita gambar ulang lagi, berarti di sini 1, 1, 1, kemudian di sini 1. Nah, ditambahin sama yang punya hidrogen yang warna biru. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang udah jadi berikatan atau udah berpasangan semua belum? Udah berpasangan semua kan? Nah, jadi buat kalau udah berpasangan, maka untuk mencari teori hibridisasinya, sekarang ini kan blok S nih. Ini blok S. Ini blok P. Nah, sekarang di blok S ada berapa kotak yang keisi penuh? 1. Satu kotak doang, ya kan? Nah, kalau yang di P ada berapa kotak yang terisi penuh? 3. 3. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya bentuk hibridisasinya adalah sp3. Hibridisasi sp3. Yang sebenarnya ini kalau digambar pakai yang struktur Lewis yang biasa, C itu kan punya tangannya 4. Nah, ya kan, atau punya tangan 4 di sini. Kemudian hidrogen itu kan punya tangan 1 di sini. Ya kan, kalau kita biasa kan buat bentuk atau bikin ikatan kan biasanya begini ya. Nah, terus habis itu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini ketemu ini. Nah, kalau dibahas di punya C doang, di sini ada berapa ikatan totalnya, baik sama yang bebas. Di sini PEI-nya 4, PEB-nya 0. Berarti totalnya 4 domain. Ini namanya 4 domain elektron. Ya udah, kalau 4 domain elektron sebenarnya hibridisasinya udah jelas, sp3. Gitu. Ya. Jadi 4 domain elektron sp3. Nah, tapi di sini ada sp2 enggak kira-kira? Ayo, kira-kira di sini ada sp2 enggak? Tidak ada. Ada. Kalau kita bahas di tempat yang lain. Ini di sini hidrogen. PEI-nya sebenarnya hitungannya kan ini ikatannya kan 1 nih. Ya kan? Nah, sebenarnya kalau dibilang sp2 berarti kira-kira make sense enggak? Dibilang sp2. Kan sp2 tadi bilang sp2 itu berarti apa? SP aja deh, terutama SP. Kan butuh 2 domain elektron kan? Iya. Nah, berarti PI-nya 2, PB-nya 0. Nah, itu paling dasarnya adalah linier. Nah, kira-kira berarti di sini ada SP enggak? Kalau di bagian kita bahas hanya. Ada. Ada. Masa gara-gara saya bilang ada jadi ada? Ya, kalau misalnya kita bahas di sini ya kan ini lah, sekarang kalau misalnya kita mau di sini bilang bahas H ini kan cuman pasangan elektron ikatannya cuman 1. Emang ada PEB-nya? Nggak ada juga. Berarti total domain elektronnya cuma 1. Ya berarti nggak bisa dong kalau kita bikin jadi ada SP, kecuali di sini ada ikatan lain. Kayak biasanya mungkin gini nih, terutama nih. Ini di luar contoh yang ini ya. CH3OH metanol. Nah, di sini ada sp3 enggak? Yang total elektronnya atau ini berikatannya ada 4. Atau sp3 nih, ada nggak hibridisasi sp3? Ada di C. Ada di C ini ya. Kenapa? Karena ini
PEI-nya 1, PEI-nya 4, PEB-nya 0. Nah, berarti ini adalah sp3. Ada nggak selain sp3? Kalau ada, apa? Gitu. Terutama untuk ikatannya dulu. Iya. Di sini, ini sebenarnya kalau emang kita anggap ini sebenarnya ini kalau dihitung kan PEB-nya 2 nih ya, terutama sebenarnya kan harusnya adanya 6 ya. Nah, kalau misalnya kita hitung sebenarnya ini termasuk sorry. Tadala bentar. Coba saya cek dulu. CH3COH, coba CH3OH. Bentar, ada nggak hibridisasi sp2-nya? Bentar, coba dicek dulu. Wait. NH. Mungkin kalau mungkin nggak pas ya kalau ini ya, sorry. Bentar dulu. Kalau ini nggak pas nih, kalau misalnya ini tetap sp3 sebenarnya, karena kalau ini 1, 2, 3 ada PEI-nya, PEB-nya 2, ya kan? PEI-nya 2 kan, jadi totalnya tetap 4 domain elektron kan. Nah, saya tuh mau bikinnya yang ada ini. Oke, sorry. Ini saya ganti. Saya ganti ke N aja deh. Nah, kalau saya ganti ke N misalkan gitu ya. Misalkan di sini ada N, kemudian di sini H-nya ada 2, atau misalnya total ikatannya, wait dulu. NH2 ini tuh sebenarnya masuknya ke iya benar. Wait dulu. Bentar, mana nih? Coba. Contoh soal hibridisasi sp2. Ayo coba. Ini kalau misalnya ini nih untuk yang di mana? Wait tuh. Atau mungkin sorry daripada ini. Nah, ini nih, ini baru make sense nih. Kalau dibikin ini nggak bisa juga nih, sorry. Kalau saya bikinnya mungkin ini, nah ini baru make sense. C gitu ya. Kemudian di sini saya bikin ikatan rangkap dulu. Wait dulu. C ini kemudian CH. Nah, oke, ini H-nya ke atas gini. Terus kemudian ini ikatan rangkap nih. Ini CH2. Nah, kira-kira di sini ada nggak SP2? Ada di sini nih. Ini termasuk ikatan SP2. Kenapa? Karena PEI-nya 3, PEB-nya 0. Makanya masuknya dia ke SP2. Begitu juga untuk yang di bagian sini nih. Ini dia masuknya PEI 3, PEB-nya dia 0. Berarti masuknya dia SP2 ya. Oke, tar dulu bentar. Ada yang ini enggak? Ikatan rangkap 2 SP2, untuk SP untuk ikatan rangkap 3 bisa. Iya, makanya tadi ada agak susah kalau mau nyari contoh soalnya. Oke, wait dulu. Ya sorry kalau nggak sambil kebaca ya. Apa namanya chatnya. Nah, iya, baru ada SP2 betul yang tadi. Tadi kalau yang tadi kalau mau yang biasanya rangkap 3 baru tuh SP, benar, baru S gitu ya. Karena kalau misalnya ikatan rangkap 3, misalnya contohnya seperti ini. Nah, ini nih. Ini misalnya ketemu sama H, berarti di sini PEB-nya ada PI-nya ada PI-nya ada 2, PEB-nya ada 0. Nah, kalau PEI-nya ada 2 dan PEB-nya ada 0, berarti kan total domainnya 2 elektron tuh. Berarti
masuknya adalah SP, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dilihat daripada total ikatan yang ada atau total domain elektron yang ada ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi, kalau misalnya saya ulang lagi, untuk kalau C-nya di sini tangannya ada 4. Nah, misalnya di sini ada C, kemudian di sini H, kemudian di sini C, di sini tunggal C lagi, kemudian di sini ada hanya 3. Nah, maka di sini kalau kita bahas untuk C-nya aja gitu ya, kalau kita bahas C-nya aja. Nah, ini termasuk untuk SP3. Karena apa? Karena PI-nya 3, PB-nya 0. Kemudian di sini kalau C yang di sini karena cuman ada 2 ikatan, kovalen yang rangkap 3 sama kovalen tunggal, maka dia termasuk orbit hibridisasinya SP. Kemudian yang di sini ini juga sama, hibridisasinya adalah SP. Nah, ini masuknya hibridisasinya SP karena inti yang tadi kalau misalnya kita ambil contoh yang di sini ya, kalau SP itu adalah yang ini ya, yang totalnya 2. Terus kalau SP2 itu adalah totalnya 3 baik dia PEI dan PEB. Dan kalau SP3 itu kalau PEI sama PEB-nya ditotalin hasilnya adalah 4. Ya nanti bentuknya macam-macam tuh ya. Nah, cuman mungkin tadi karena saya nggak ketemu contoh soal yang pas, makanya tadi agak susah nyarinya. Nah, ini nih, kalau misalnya tadi di bukunya kalau dibahas how to cari bagaimana teori atau hibridisasinya daripada si contoh CH4 dapatnya dari mana? Nah, dapatnya tuh dari sini. Tuh. Jadi ada keadaan tereksitasi ya kan, kemudian dia promosi nih. Jadi sehingga karena ada promosi set hanya masuk. Nah, jadi S-nya yang keisi penuh 1 dan P yang dapat keisi penuh itu adalah ada 3. Makanya bisa masuk metana itu adalah hibridisasi SP3. Nah, yang di sini baru di bawahnya nih ada penjelasan. Nah, kalau yang tunggal ini satu ikatan sigma. Nah, ikatan sigma itu sebenarnya yang di bagian sini. Nah, kalau rangkap 2, nah di sini nih baru rangkap 2 nih. Nah, kalau rangkap 2 kalau digambar, nih gambarnya tuh sebenarnya begini nih. Etena alkana alkena ya, alkena. Nah, di sini nih ini C dengan C nih. Nah, ini ikatan sigma. Sebenarnya ini ikatan sigma nih. Nah, di sini nih ada ikatan pi sebenarnya salah satunya. Ya ini etena ya, etena alkana alkena. Ya, benar. Ikatan rangkap 2 nih. Nah, di sini sebenarnya ya ibarat kata tuh set begini doang kan. Sebenarnya tunggal doang nih, ikatan rangkap 2. Cuman di sini ada ikatan sigmanya. Kenapa kok bisa ada gitu? Ya, karena ada yang namanya overlapping di sini. Overlap membentuk ikatan sigma. Jadi ada satu ikatan sigma sama satu ikatan pi. Cuman kalau emang nggak mau ribet, takutnya karena mungkin ya sebenarnya ini adalah gambar yang mungkin kalau gambar 3D nggak bisa diputer-puter, agak susah untuk ngebayanginnya. Ya intinya kalau misalnya tunggal itu adalah satu ikatan sigma, terus kalau yang ikatan rangkap 2 itu berarti ada satu ikatan pi, dan satunya lagi adalah ikatan sigma. Dan kalau ikatan rangkap 3 adalah ada satu ikatan sigma dan ada 2 ikatan pi, seperti itu. Yang mungkin kalau emang mungkin bisa ditukar-tukar mungkin lebih enak kali ya kalau misalnya kita mau lihat. Nah nih kayak gini nih gambarnya nih. Set ini ikatan pi nih. Nah ini gambarnya mungkin lebih enak nih. Ini yang atas ini ikatan pi. Terus ini ikatan pi nih yang di bagian balon-balon yang ada di sini nih yang di pinggir. Sedangkan untuk yang di tengah-tengah sini ini adalah yang ikatan sigma. Di sini di sini penjelasan yang tadi ikatan sigmanya yang mana? Ini sama yang di bagian sini. Kalau yang di sini kan cuman ikatan sigmanya cuman yang atas di sini doang nih, yang ini. Kalau yang ini tuh ada 2, yang ini sama yang di bagian yang warna kuning ini. Ya. Oke. Sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak?
Halo, halo. Ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Lanjut aja. Lanjut aja ya. Oke. Nah, di sini kita bahas rumus kimianya. Nah, lanjut ke rumus kimia, yang dimana di kimia sendiri itu rumus kimia ada beberapa jenis. Ada rumus empiris. Nah, rumus empiris ini adalah rumus molekul dalam bentuk paling sederhana. Ada rumus molekul yang secara keseluruhan rumusnya itu apa, dan ada rumus struktur. Nah, jadi harus bisa kalau misalnya mungkin dulu waktu sekolah biasanya suka sering dibedain nih. Tentukan rumus struktur dari butana. Nah, kalau sampai jawabnya yang ini itu salah. Karena C4H10 ini itu adalah rumus molekul. Sedangkan rumus struktur itu adalah yang ini. Yang apa sih namanya, yang ada tangan-tangannya, itu adalah rumus struktur, alias strukturnya gimana sih gitu ya. Nah, kalau rumus molekul ya secara keseluruhan C-nya ada berapa, H-nya ada berapa, karena ingat ya ini masih kita bahas hidrokarbon. Nah, kalau rumus empiris, nah ini C4H10 kalau kita banding dalam bentuk perbandingan paling sederhana, 4/10 itu berapa banding berapa sih? 2/5 kan? Nah, jadi C4H10 itu C2H5 dengan kelipatan tertentu. Nah, jadi makanya di sini tulisannya adalah C2H5N kali. Di sini N-nya nggak tahu berapa. Ya kalau misalnya N-nya 1, ya berarti C2H5 rumus molekulnya. Kalau N-nya 2, berarti rumus molekulnya jadi C4H10. Kalau N-nya nanti 10, berarti rumus molekulnya jadi C20H50. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi harus hati-hati. Mungkin ini lebih ke istilah penyebutan aja gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita ngomong istilah dalam kimia itu jangan sampai ketukar tuh. Mana yang rumus struktur, mana yang rumus molekul. Ya, yang dimana rumus struktur ini, nah ini nih yang mungkin yang bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang pakai titik seperti ini, ya, ada yang garis seperti ini, ada yang langsung digabungin. Bahkan sebenarnya pada rumus ringkas di sini tuh kadang ada beberapa soal yang ada beberapa soal yang emang nggak dispesifikin apakah dia ada ikatan lengkap atau enggak. Ya walaupun sebenarnya propernya sih harusnya ada, tapi sebenarnya ya itu harus tahu sendiri sebenarnya seperti itu. Ya kayak gini aja nih sebenarnya, CH3O CH3. Ini kan namanya dimetil ether. Nah, O-nya sebenarnya ikatan lengkap, yang pasangan yang bebas ini sebenarnya nggak harus ditulis kalau secara gambar begininya gitu. Cuman lebih propernya itu ditulis. Ya. Oke. Nah, ini juga sebenarnya rumus garisnya banyak ya. Ada rumus garis, ada rumus ringkas, yang dimana rumus ringkas itu ada yang tulisnya pakai ini juga. Yang penting yang jelas rumus ringkas itu disebutin ada apa aja. Misalnya nih CH3 strip O strip CH3 itu sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya masuk ke rumus ringkas gitu loh. Cuman agak dibedain, agak dikasih jeda. Gitu ya, kayak gini nih CL. Sebenarnya ini CHCl ini sebenarnya ya CL-nya harusnya dikasih dalam kurung nih, menandakan bahwasanya itu sebenarnya cabang. Cuman ada beberapa sumber yang mengatakan bahwasanya ya emang nggak perlu, itu harus tahu sendiri gitu loh. Atau nulisnya seperti ini kalau emang nggak mau ribet pakai dalam kurung ya. Karena mungkin kalau yang nggak pakai dalam kurung takutnya bentrok sama kalau penulisan. Karena gini, di sini kadang kan CH2-nya kan bisa panjang. Nah sebenarnya itu bisa kita singkat. Kalau CH2-nya ada 5 kali, bisa kita tulis dalam kurung
CH2 5 kali. Seperti itu. Mungkin ya takutnya bentrok seperti itu. Cuman biasanya rata-rata mungkin kalau dulu waktu SMA mungkin pernah sempat belajar CL-nya itu harus lebih apa namanya? Karena ini masuk cabang, biasanya itu di dalam kurung. Ya. Soalnya takutnya kalau nggak dikasih dalam kurung, takutnya dianggap tuh sebenarnya CL itu adalah masuk ke rantai utama. Cuman kan nggak make sense kalau dimasukin ke rantai utama, karena CL itu cuman butuh 1 elektron doang. Nah berarti logikanya itu jadi cabang, nggak bisa ada di tengah-tengah ini. Kalau cuman butuh 1 elektron doang pasti ada di ujung, seperti itu ya. Oke, ada juga yang nulis. Nah, penulisan daripada rumus yang kayak gini, nah ada juga nih yang bentuknya seperti ini. Dan biasanya rata-rata umumnya kalau nulis ikatan senyawa organik itu nulisnya begini gitu. Nanti kalau emang lebih expertnya lagi tuh bentuknya begini. Jadi ibarat kata ya kalau kita belajar gitu ya, belajar perkalian, di sini tuh masih belajarnya 5 kali 2. Oke, 5 tambah 5 atau 2 tambah 2-nya 5 kali. Nah, tapi kalau di sini udah versi langsungnya, yang dimana dalam senyawa organik walaupun ini nggak ditulis, sudah dipastikan bahwasannya di sini pasti tiap ujung di sini atau tiap titik-titik di sini nih, titik sudut lah ya mungkin kita bilang gitu ya. Titik sudut yang ada di sini atau mungkin di titik-titik di sini itu pasti ada atom karbonnya. Nah, sama atom H-nya. Cuman nggak ditulis. Hanya ada berapa. Nah, jadi kayak CH3, CH. Nah, ini nih yang maksud saya nih, ini sebagai cabang lah gitu ya, sebagai cabang. Nah, oke, CH3, CH3, CH2, CH3. Ya udah, karena ini ada C semua dan ada H semua, makanya ini nggak perlu ditulis. Kecuali unsur selain C sama H terutama. Ya, kayak contoh ini, di sini Cl, Cl-nya ditulis. Di sini yang C sama H-nya yang nggak usah ditulis. Ya. Nah, begitu juga untuk nitrogen. Nah, sama nih nitrogen. Nitrogennya ditulis karena apa? Di sini ada huruf N. Tangannya ada 3. Nah, ternyata di sini ketemu nggak ada hurufnya nih. Berarti di sini ada ketemu atom karbon. Yang sisanya temannya adalah hidrogen. Di sini juga sama nih, karbon ketemunya sama hidrogen. Di sini juga sama, ketemu karbon sama juga hidrogen. Dan di sini ketemu lagi atom karbon yang dimana temannya ya hidrogen. Seperti itu ya. Yang ini juga sama nih, ini penulisannya nih. Ini kalau penulisan kalau siklis ya begini, nggak usah perlu ditulis lagi. Ya selama kalau ada O ataupun ada ikatan rangkap ya ditulis di sini ada ikatan rangkap. Yang mungkin kalau misalnya ikatan rangkap tuh ya modelnya kalau mungkin pernah lihat struktur ini. Nah, ini dia. Yang di sebelah kanan inilah yang dinamakan dinamakan ini nih. Ini udah pasti ini temennya ini ada C gitu ya. Ada C, 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 C pasti ada. Nah, sisanya teman selain ada C ada apa lagi? Ada H. Nah, di sini menandakan bahwasanya di sini nih, ini tuh menyandakan yang di bagian sini ikatan rangkap. Tunggal, tunggal. Rangkap, rangkap 2, rangkap 2. Tunggal, tunggal. Rangkap 2, rangkap 2. Ini tunggal, ini tunggal. Seperti itu, ya. Oke. Nah, ini terkait dengan bentuk molekul. Ya, dimana bentuk molekul nih ada yang pakai ini kalau versi manualnya ada yang namanya molimod kalau nggak salah tuh. Nah, ini nih mainan begini yang nanti bakal disusun nih
tangannya berapa, nanti C-nya tuh ada di mana, tapi ini terbatas biasanya untuk atom-atom tertentu saja, nggak semua atom ada gitu ya. Nah, ini rumus dimensional, yang dimana rumus dimensional itu yang bentuk geometri molekul yang kayak misalnya CH4 alias tetrahedral. Nah, bentuknya tuh begini. Nah, ini namanya kalau dinamakan rumus dimensional tuh ya yang ini tuh namanya, ataupun yang ini juga boleh gitu. Oke. So, ini ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Ini karena KB1-nya udah selesai nih. Atau mungkin ada ya, mungkin nih kalau di bagian latihan atau mungkin sempat ada yang mau ditanya aja. Mohon maaf Pak, Ya? untuk latihan mau dibahas bareng tidak ya? Latihan yang di sini? Iya Pak. Oke. Nah, sebenarnya sih ini udah ada jawabannya dan harusnya sih ini lengkap ya, harusnya bener ya. Cuman mungkin kita cross check aja kali ya. Oke. So di sini untuk latihan yang pertama nomor 1, tunjukkan di sini nih, ingat ya, di sini belum bikin nama. Jadi kalau namanya sedikit ribet ya udah abaikan aja dulu, nanti aja belajarnya. Tunjukkan jenis hibridisasi karbon yang ditunjuk tanda panah. Ada A itu bagian sini, B itu bagian sini, C itu bagian sini, dan D ini adalah bagian yang ujung. Oke, berarti kalau digambar, gambar strukturnya adalah sebenarnya seperti ini. Nah, di sini kenapa dia sp3? Karena ini kalau digambar ya, kalau digambar mungkin ini saya jelasin bagi salah satunya aja kali ya. Nggak semuanya saya jelasin. Nanti tinggal kalian coba aja menjabarkannya, sisanya dijabarin. Harusnya sih harusnya sih ini benar kok. Ini CSP, oke, benar. SP3 ya benar, ini SP ya betul. Oke, ini benar. Nah, ini untuk yang di bagian A, C. Nah, ini ada H, di sini ada H. Ini ada temannya, ini ada temannya lanjutannya. Cuman nggak saya sebutin. Nah, di sini berarti total di sini ada PEI-nya ada 4, PEB-nya ada 0. Berarti totalnya atau ini bisa kita katakan 4 domain elektron. Nah, kalau 4 domain elektron, dia masuknya adalah sp3. Nah, sama satu lagi deh, contoh ya, saya ambil yang di B. Ini untuk yang A. Untuk yang B di sini, nah di sini itu ada atom C. Set. Terus di sebelah kiri ini ada ikatan lengkap, yang dimana saya nggak peduli belakang sampingnya apa. Terus di sini ada ikatan tunggal, yang nggak peduli sambungannya apa. Terus ada ke atas ini sambungannya apa juga nggak peduli. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di sini PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Mungkin boleh dibantu? Boleh dibantu, PEI-nya berapa, PEB-nya berapa? Tiga dan 1 bukan Pak? PEI-nya 3, PEB-nya 1. Boleh nggak jelasin kenapa PEI-nya 3, PEB-nya 1? Oh, yang dirangkap itu terhitung 1. Iya, Terus benar. yang Ini ikatan terus 1. ada tangan. Ini Terus 1. itu 1 terus 1. Iya. Jadi PEI-nya 3. Iya. Terus PEB-nya 1 dapat dari mana? Karena kan kalau C itu kan jatahnya 4. Udah Iya. diambil 3 jadi tinggal 1. Nah, kalau tangannya ada 4. Lah, ini udah bener dong, ada 4, bener nggak sih? Oh, Tangannya 1, berarti 0 2, dong. 3, 4.
Makanya ini udah pas nih, tangannya 4. Tangannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Cuman di sini ikatan rangkap 2 dihitung satu ikatan. Gitu loh maksudnya. Ya. Nah, jadi di sini PB-nya ya nggak ada karena tangan C-nya udah kepake semua. Nah, dengan begini berarti totalnya berapa domain elektron? 3 domain 3. elektron. Berarti SP berapa? SP1, SP2, SP3. 2. Karena apa? Karena ini 1 ditambah berapa supaya hasilnya 3? Ya 2. Tuh, nah yang C sama yang D coba dianalisis sendiri. Ini udah saya cek, ini bener ya. Ini bener SP3, ini SP. Nah, mungkin saya cross check takutnya itu ada yang mungkin di buku lain tuh ada yang latihannya apa, soalnya apa, dibahasnya tuh apa. Gak sesuai, gak nyambung. Ya, tuh. Oke. Di sini kemudian nomor 2 gambarkan struktur tersebut dan mempertimbangkan geometri orbital hibrida yang digunakan berikatan. Nah, sebenarnya di sini kalau emang kita nggak mau peduli dia ada apa enggak, ya kalau SP3 udah jelas yang namanya tetrahedral. SP3 pun juga tetrahedral. SP2 itu adalah trigonal datar karena 3 domain elektron. Basicnya itu adalah trigonal datar. SP itu kalau 2 domain elektron udah jelas mothernya adalah linear ya. Seperti yang ada di sini mana ya tadi ya. Nah, ini dia. Nah, di sini nih. Kalau 2 SP itu pasti linear dasarnya. Nah, kalau SP2 itu adalah segitiga datar, SP3 itu tetrahedral. Nah, yang nanti jawaban opsinya itu bisa bermacam-macam untuk orbital hibrida itu kalau udah mulai kalian hati-hati di SP3 nih, SP3D2. Kalau SP3D2 itu oktahedral. Kalau SD2P3 nanti baru bentuknya bukan oktahedral lagi. Tapi masih ada yang ada di sini. Namanya piramida segi 4 kalau nggak salah tuh. Yang ini juga sama, SP3D sama SDP3. Nah, kalau yang ini masih sama nih kalau walaupun ditukar, seingat saya. Gitu, ya. Kemudian kalau untuk yang di sini nomor 3 disuruh bikin link garis ikatan. Ya udah. Di sini berarti karena dimintanya adalah garis yang rumus ringkas, berarti selain huruf-huruf C dan H itu yang C sama H yang bisa berikatan bareng itu nggak ditulis. Nah, makanya di sini kalau kita bandingkan mungkin di sini. Nah, jadi jawabannya ada di sini. Nah, yang ini, nah mungkin dibahasnya ini kan C-nya ada 1, 2, 3. Nah, ini kan cabang nih, ini masuknya cabang 4, 5, 6, 7. Makanya kalau di sini cek nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian cabangnya yang ini cabangnya kan C-nya ada 2 nih, yang di bagian sini nih. Cabangnya C-nya ada 2, jadinya CH3 2 kali. Nah, ini kan cabangnya cabang 1, 2. Nah, kalau yang di bawah, yang ini di sini kan ada cabang di nomor 4 itu ada cabang nih, OH. Nah, karena berhubung hanya ini temenan sama O bukan sama C, maka tulisnya lengkap OH. Begitu juga untuk di cabang yang di CL di sini yang ujung. Dia ini bisa kita katakan ya sebenarnya masuk ke rantai utama, cuman karena dia bukan C dan H, makanya CL-nya tetap ditulis. Seperti itu ya. Nah, ini untuk nah ini biar bedain deh warnanya.
Ini bagian yang ini. Terus kalau untuk yang coklat itu adalah bagian yang ini. Oke, terus habis itu untuk latihannya nomor 4. Oh, ini gantian sekarang. Kalau dari sini, kalau kita bikin, ya kita lihat dulu rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Berarti C H3 yang diminta apa sih? Rumus struktur senyawa dalam rumus garis. Oke, dalam rumus garis. Nah, di sini sebenarnya CH3. Kemudian di sini ada C-nya lagi. Mungkin saya bikin panjang dulu aja kali ya. Nah, intinya C, kemudian C-nya di sini ada 1 2 3 4 5 6. Kemudian di sini yang ini nih 1 2 3 4. Saya tulis di sini nih C-nya 1. Di sini kemudian lompat ini nomor 4 di sini, C-nya ada 2. Mungkin saya bikin duanya begini aja kali ya. Biar ngikutin bentuknya. Kemudian sama ada di nomor 6 di sini ada C. Kemudian untuk yang di sini untuk BR sama OH, ya di bagian ini ada BR. Kemudian di sini ada OH. Ya udah, tinggal kita lengkapin dulu nih hanya. Di sini hanya 3, di sini hanya 1, di sini hanya 2, di sini hanya nggak perlu, di sini butuh H1, di sini butuh H1. Kemudian kalau di sini butuh hanya 3, hanya 3, hanya 3, ini hanya 3. Nah, kalau digabungin gimana? Ya kalau digabungin berarti, nah di sini CH3-nya sebenarnya satu bertindak sebagai lurus, satunya sebagai cabang. Tapi bisa kita anggap bahwasanya CH3-nya ini cabang dari CH2, dari CH yang ada di sini. Jadi sebenarnya bisa kita tulis CH, terus di sini CH3-nya adalah 2 kali. Kemudian di sini CH2, kemudian di sini C, terus di sini ternyata ada cabang CH3-nya 2 kali. Terus di sini lanjut lagi CH, ada cabang OH. Kemudian lanjut lagi ada CH. Ada cabangnya adalah CH3 sama BR. CH3 BR sebenarnya harusnya tulisnya begini. Bentar dulu. Oh iya, CH3-nya ini kita bisa sebagai rantai utama ya, sorry. Bisa kalau CH3 BR nggak nyambung soalnya. CH3 baru BR. Seperti itu ya. Ini tadi untuk nomor 1 sama nomor 2 mungkin ya. Tadi terus kemudian nomor 3 yang bawahnya, dan ini adalah untuk nomor 4. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanya enggak? Pak, izin nanya, yang tadi tuh yang di Y plus Y sama dengan 4, terus bawahnya lagi Y plus Y sama dengan 6. Wait, Itu dulu. apa maksudnya, Itu yang Pak? ini ya? Iya, betul, iya. Kenapa? Itu yang tertulis pakai tinta merah. Iya. Tuh Y plus Y sama dengan 2, terus Y plus Y sama X plus Y sama dengan 3 tuh maksudnya apa? Ini X, X-nya iya. itu yang di sini. Mungkin yang tadi saya bilang, mungkin lebih enaknya kalau saya tadi nulisnya adalah PEI sama PEB nih. Jadi kalau di situ yang tadi di situ, ini tuh X-nya, ini tuh Y-nya. Oh, oke. Ya, jadi PEI tambah PEB ya, kalau kita compare mungkin ya sama yang ada di sini. Kalau misalnya nah ini kali ya. PEI-nya 3, PEB-nya 0. Nah, kalau ditambahin kan hasilnya 3 tuh. Nah, 3 domain elektron. Nah, kalau di 3 domain elektron itu pasti bentuk geometri molekulnya segitiga datar. Kalau pakai hibridisasi ya. Kalau pakai VSPR ini, dia bisa ada 2 bentuk, ada segitiga datar sama bengkok. Tapi kalau teori hibridisasi jawabannya cuma 1, pasti segitiga datar. Nah, itu kalau mau ya ini, atau sebenarnya banyak, ada beberapa sumber lain sebenarnya bisa. Cuman kalian harus nyarinya yang, nah ini juga boleh. Cuman ini
ini kurangnya itu kalau yang di bagian sini, kalau ini kurangnya itu ini oke sebenarnya. Cuman bedanya adalah di sini nggak dijelasin PI-nya berapa, PB-nya berapa. Gitu. Ah, sempat waktu dulu tuh saya nemu ini cuman dua ini, cuman ini. Kalau mau pakai ini boleh sebenarnya. Oh iya, ini pakai ini nih. Tuh, kalau mau ini kan 3 totalnya, 2. Nah, nanti tinggal di-combine tuh sama ini. 2 yang ada di sini, 2 yang ujung di sini nih, angka yang ujung di sini itu adalah angka yang ada di sini. Jumlah domain elektron. Jadi kalau 2 domain elektron itu SP, kalau jumlah domain elektronnya itu 3 adalah SP2, kalau jumlah domain elektronnya 4 itu adalah SP3. Atau ini juga boleh tuh. Nah, ini juga ada tuh. Ya. Jadi sebenarnya mah banyak sumbernya, cuman kadang ya itu ada plus minusnya, ada yang mungkin ini 2 SP tapi nggak spesifik nih, ya kan? PI-nya berapa, PB-nya berapa. Gitu. Gimana, terjawab? Ya, Siap Pak, terima kasih. ya, oke, benar. Domain elektron ikatan, domain elektron bebas ya. Jadi total domainnya. Atau mungkin kalau mau bilang pasangan elektron ikatan ya it's okay sebenarnya. Tinggal tergantung bahasa biasanya. Kadang kan ada yang kayak massa sama berat itu disamain. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Tuh, what time is it now? Oh, udah almost jam 11:30. Gimana? Untuk KB1 ada yang mau ditanya terlebih dahulu nggak? Pak maaf tadi kan ini ya mau nge-share tambahan referensi untuk kami yang PDF tuh nanti boleh mau di-share di grup. Iya, nanti saya share di grup, atau kalau nggak palingan nanti saya masukin ke Google Drive. Nanti linknya saya taruh di deskripsi palingan biar nggak ketumpuk aja. Iya, oke, terima kasih. Iya. Ada yang mau ditanya lagi? Aduh. Ya Allah, tahu nyamuk. Nggak ada yang mau ditanya lagi? Ntar dulu, bentar. Coba kita cek dulu. Wah, ini udah wayahnya harus relock ulang lagi nih. Bentar. Harus relock ulang lagi. Saya mau lihat dulu bawahnya ini apa. Sebenarnya ini kita modulnya cuma ada 6 modul. Jadi kalau misalnya emang mau cepet 6 pertemuan sih sebenarnya bisa-bisa aja. Sorry. Bentar. Tadi halaman mungkin 35 kalinya ya. Oke. Bentar. Nah, ini dia. Ini tadi 30 lah palingan mungkin taruhnya. Oh iya, ntar dulu. Bentar, coba saya cek dulu. Sambil coba, ada yang mau ditanya dulu nggak? Mungkin ada yang masih terfikirkan mungkin, atau mungkin ada yang masih kurang paham untuk KB1. Coba ntar dulu. Seingat saya ini kayaknya ada dibahas lagi nanti alkana, alkuna. Oh iya, sebenarnya ini namanya bentar. Iya, untuk KB2 ini sebenarnya gini. Mungkin untuk KB2 sendiri sebenarnya kalau saya lihat sebenarnya nggak tahu deh, mungkin coba saya cek dulu di di modul 4 ini ada bahas nama-nama ulang lagi nggak? Bentar dulu. Oh, ada deh, tata nama senyawa halida ada, tata nama senyawa tata nama senyawa alkohol ada. Oke, alkohol ada ya. Nah gini,
untuk di sini kan di KB2 itu membahas terkait dengan klasifikasi tata nama dan sifat senyawa organik. Mungkin di sini saya nggak bahas tata nama secara spesifik karena di sini pas saya lihat di modul selanjutnya ada bahas spesifikasi spesifik gitu ya, kok spesifikasi. Secara spesifik si misalnya contoh kayak terutama udah masuk ke bagian bawah ini nih untuk alkohol, kan di sini ada alkohol ya. Nah, ini itu ada tata nama senyawanya, ada penjelasannya bagaimana caranya. Mungkin itu bakal saya bahas di modul selanjutnya aja kalau untuk tata nama senyawa. Cuman ini kalau secara sifat-sifat sifat fisika sama sifat kimianya pun sebenarnya juga ada gitu loh, dibahas terpisah sebenarnya. Jadi mungkin untuk di bagian sini gimana enaknya, atau mungkin bahas secara umum aja, bahas sekilas aja kali ya. Karena kalau dilanjutin ini ada modul 2, ada modul 3 juga ada bahas modul 2 kan isomer. Modul 3 tuh ada hidrokarbon. Modul 3 hidrokarbon sendiri itu juga bahas isomernya gimana, tata nama IUPAC-nya juga seperti apa, untuk untuk alkananya, kemudian untuk alkena juga ada juga. Bentar dulu, alkena ada nggak nama senyawanya? Bentar dulu. Wait, saya cek dulu. Atau saya ini deh. Iya, ada. Jadi gimana nih? Apa mau bahas sekilas saja? Materi kimia organik ada di BMP Kimia Dasar modul terakhir. Ya emang ada sih, makanya ini biasanya nanti ada akan saling terkait satu sama lain. Oke, mungkin ini sekilas aja ya untuk KB2. Nah, jadi senyawa organik itu banyak kan bentuknya. Cuman yang baru tadi kita bahas itu adalah yang intinya yang ada hidrokarbon. Nah, cuman sebenarnya untuk senyawa organik selain hidrokarbon ada senyawa-senyawa organik yang punya gugus fungsional atau punya gugus tertentu. Ya, yang dimana dengan punya gugus itu tersendiri akan membuat nama senyawa yang baru. Nah, jadi untuk info dasarnya adalah terkait dengan nama itu ada dua. Ada nama IUPAC. IUPAC itu adalah singkatan dari ini nih, The International Union of Pure and Applied Chemistry. Ini terkait dengan persatuan gitu ya, kimia, terkait dengan kimia gitulah intinya. Nah, di mana ada juga nama umumnya alias nama dagang ya, atau nama trivial. Nah, di sini ada nih beberapa contoh aja berdasarkan gugus fungsional. Kalau tunggal namanya alkana. Kalau dua ini namanya alkena. Kalau yang tiga ini namanya alkuna. Nah, kalau untuk yang ini khusus ya, namanya ini berarti arena ya, atau senyawa aromatis. Itu secara umum adalah benzena. Terus kemudian haloalkana, yang dimana alkana ini ada berikatan dengan gugus halogen. Atau kalau misalnya nama lainnya tuh alkil halida. Terus alkohol itu nama umumnya adalah alkanol ya, nanti namanya tuh ada propanol, tapi nama trivialnya itu adalah alkil alkohol. Terus eter, nama kerennya eter nih. Secara umumnya kalau dikasih namanya adalah alkoksi alkana. Nah, kalau dikasih namanya tuh adalah alkil eter. Terus kemudian ada senyawa aldehid, yang dimana sebenarnya senyawa yang ini nih, yang saya dari haloalkana sampai ke bagian ester itu adalah senyawa turunan alkana. Yang dimana senyawa turunan alkana itu
kalau diganti satu sama lain dan mengalami reduksi terus-menerus gitu ya, reduksi atau oksidasi deh saya lupa. Nah, nanti oke, jadi alkohol, kemudian sama eter. Kemudian dilanjutin lagi alkohol sama sama eter, turun lagi jadi aldehid sama keton. Terus habis itu dari aldehid sama keton turun lagi jadi asam karboksilat sama ester. Seperti itu. Nah, barulah ini nama tersendiri, ada amina yang dimana gugus fungsionalnya ada NH2. Nah, yang biasanya namanya bla 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 amin. Nah, kalau ini namanya bla 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 amida. Kalau nitril itu senyawanya bla 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 nitril, aseton nitril, etanan nitril, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, baru di sini ada pembagian terkait dengan hidrokarbon. Ya, ini kalau misalnya terkait dengan pembagiannya sendiri, ya ada senyawa alifatis. Nah, kemudian ada alifatis itu yang bukan aromatis intinya, dan dimana untuk aromatis itu ada yang monosiklis, ada yang polisiklis. Tapi untuk aromatis sendiri itu senyawanya ada syaratnya, harus mempunyai harus C-nya datar. Terus untuk ininya ikatan sigmanya ikatan pi itu harus mengikuti aturan Hakel. Nah, nanti ada aturannya tersendiri supaya bisa membedakan cincin biasa dengan cincin siklis biasa dengan siklis yang aromatis. Terus yang alifatis ada terbagi menjadi dua, jenuh dan tak jenuh. Yang dimana jenuh itu yang alkana, tak jenuh itu adalah yang rangkap dua, yang rangkap. Ini tunggal, ini rangkap. Nah, rangkap itu kan ada 2 sama 3. Kalau hidrokarbon, kalau rangkap 2 enak, kalau rangkap 3 belakangnya jadi una. Nah, di mana kalau ada rantai terbuka sama tertutup. Kalau rantai terbuka yang kayak biasa namanya bla 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 ana. Nah, kalau tertutup berarti siklus. Nah, di depannya dikasih nama siklo. Nah, jadi kalau di sini propana jadinya nanti siklopropana. Di sini kalau namanya propena berarti ini propuna, siklopropena, siklopropuna contohnya. Seperti itu ya. Barulah mungkin ini penjelasan tambahan ya, kayak misalnya kenapa nama-namanya gimana. Terus abis itu ini karena nanti ini bakal di modul ketiga untuk hidrokarbon nanti bakal dibahas lagi sebenarnya. Daripada setengah-setengah bahasnya, ya mungkin sekaligus aja nanti di hidrokarbon baru dibahas. Seperti itu ya, palingan begitu aja sih. Nah, kalau ini minyak bumi. Nah, minyak bumi ya, sumber alkana kan ada gas alam sama minyak bumi, yang dimana minyak bumi itu sendiri mengalami proses destilasi bertingkat, yang nanti ada yang jadi gas, ada jadi nafta, ada jadi bensin, ada jadi minyak tanah atau parafin, ada jadi solar, ada jadi pelumas atau proteleum, terus kemudian ada minyak bakar yang after segala macam, dan kemudian yang di bawah tuh ada residu ataupun aspal. Dah, ini juga sama di bawahnya lagi. Ini cerita lagi, ini nama-namanya gimana, terus mungkin secara spesifiknya tuh kurang lebih ya sumber-sumbernya seperti apa. Ini mungkin kalian harus baca lagi kali ya, atau mungkin cari sumber-sumber lain supaya biar minimal tahu alkena tuh ada di mana aja sih gitu palingan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pak, izin nanya. Ya, apa tuh? Untuk apa namanya, penulisan yang struktur itu kan misalkan C nih ya, C dia sama-sama berikatan dengan H. Oke, terus bentar dulu. yang satunya itu ini C sama H-nya itu yang mana nih? Bentar dulu. Kan ada yang bentuknya diagonal begini, terus ada yang lurus. Nah, itu ini sebetulnya ini sama yang lurus gitu. Kenapa? Iya, benar. Nah, itu sebetulnya penulisan itu karena dia space-nya nggak cukup atau memang ada arti tersendiri gitu, Pak? Oh, jadi gini. Sebenarnya ini jawabannya ada ketika kita gini deh. Sekarang kalau misalnya nih, saya mau bahas simpelnya dulu deh. Untuk terutama kalau ini mungkin oke ya, fine-fine aja. Nah, gini nih. Sekarang saya tanya, kalau misalnya kita punya 4
elektron ikatan. 3 elektron ikatan. PeB-nya 0. Pasti biasanya rata-rata mungkin kita nulisnya begini kali ya. Misalnya contoh mungkin kasih namanya H2O kali. Tar dulu, bentar. Jangan H2O. Wait, tar dulu. Di sini yang nama mungkin apa ya? PCl3 kah atau BCl3 nih misalkan. Coba sekarang. Kalau B-nya 5, terus kemudian ini 2, kemudian ini 3, terus abis itu ini tangannya 3 lah intinya. B itu tangannya 3. Karena elektron valensinya 3. Terus kemudian Cl itu tangannya 7. Nah, biasanya kalau kan kita disuruh bahwasannya oke, udah jelas nih. Disuruh gambar BCl3. Biasanya gambarnya gimana? Pasti kalau nggak gambarnya begini. Terus habis itu Cl-nya di atas, Cl-nya di kanan, Cl-nya di kiri. Biasanya palingan begitu. Kalau kita belajar sebagai orang awam sebenarnya. Nah, saya mau nanya, pasti ada dong yang bikinnya kayak gini. Nah, tapi sebenarnya ini tidak 100% salah. Nah, yang proper kan kalau ini sekedar ibarat kata ya udah yang minimal tahu gambarnya gimana. Tapi secara proper ini salah. Kenapa? Karena ketika kita bahas ada PEI-nya ada 3, PEB-nya 0, secara tolakan bentuknya nggak gini. Ini kan nggak ada pasangan elektron bebas ya. Adanya PEI doang. Logikanya mungkin nggak sih pasangan elektron ikatan yang di sini sama di sini ya, contohnya nih saya bikin ada 3 warna misalkan, ada yang warna ungu ya, ini ada interaksi nih. Jadi VS pair itu kan adalah valential electron pair repulsion, tolakan antara kulit terluar lah, ada pasangannya gitu. Terus kemudian sama yang biru di sini, biru tua, sama yang coklat di sini. Nah, logikanya mereka sebenarnya ini yang merah ini pasangan elektron ikatan yang sama. Kalau berdasarkan gambar seperti ini, in your opinion, berarti misalnya kalau berdasarkan pengamatanmu, kira-kira pasti ini mereka bertiga ada yang berbeda dong. Bener nggak? Yang biru bawah berbeda gitu ya. Biru bawah ini paling beda kan di antara sama si coklat sama si ungu. Ya kan? Karena ini bisa kita katakan mungkin siku-siku gitu ya. Nah, tapi kan masa sama-sama pasangan elektron ikatan masa beda sih? Nah, makanya secara bentuk impropernya bentuknya nggak gitu kalau ketika kita gambar secara proper. Bentuknya gimana? Bentuknya tuh begini yang benar. Terus kemudian Cl-nya di sini 1 2 3 4 5 6 7. Cl-nya di atas 1 2 3 4 5 6 7 dan Cl-nya itu ada di bawah kiri yang di sini satu lagi. Yang dimana nanti ketika kita bikin nanti ini kalau diukur gitu ya. Ya ini mungkin gambar ininya mungkin gambarnya nggak pas banget ya. Cuman yang setidaknya kalau dari sini kita tahu bahwasanya mereka semua itu relatif sama. Ini itu sama-sama ukurannya 120 derajat gitu. Jadi secara propernya ya begini 3D-nya gitu loh. Jadi sebenarnya tangannya nggak lurus, pasti bentuknya tuh ada bengkok-bengkok. Nah, yang rantai bengkok yang di sini ya kurang lebih penjelasannya seperti itu. Bukan karena nggak ada ini, melainkan emang kalau kita bikin nih, coba deh. Sekarang saya tanya, kenapa ini lurus? Karena linier. Linier nggak mungkin bengkok dong. Nah, kalau ini segitiga datar yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Berarti bentuknya set set set. Ini juga sama, ini trigonal datar. Set set set.
Kalau ini sebenarnya gambarnya tetrahedral. Nah, kalau di sini kalau kita lihat gambarnya tetrahedral, nggak semuanya lurus kan? Ada yang bengkok. Nah, jadi sebenarnya bengkoknya itu bukan karena nggak muat, tapi emang secara propernya bentuknya seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi bukan karena nggak muat. Kalau muat mah bisa aja sebenarnya, ini kan ditulisin muat. Cuman impropernya kalau kita ikutin by bentuk molekul, ada bentuknya atau mereka semua ada tolakannya, ya secara propernya kurang lebih seperti ini, seperti yang tadi. Mana tuh? Nah, yang ini. Gimana? Terjawab? Oke Pak, makasih. Oke, ya. Nah, kalau ini jangan nanya dulu nih 5 etil hex 5 N1 un 3 ol. Kenapa? Ini nanti ada nggak tahu, mungkin nggak tahu deh. Ini kalau misalnya emang ada nanti ketika bahas di tuton di pertemuan pertama, terutama untuk modul pertama, mungkin nanti bakal saya diskusin bareng-bareng aja kali. Gitu loh. Soalnya ini saya lupa apakah ketika bahas sebenarnya ada gitu loh. Maksudnya sebenarnya ada. Mungkin secara umum aja kali ya di ini. Nah, pertanyaannya adalah mungkin nggak sih ketika kita bahas senyawa kimia organik mereka ini ada yang beberapa yang bergabung? Jadi keton sama ether sama alkana itu digabung dalam satu rantai gitu, dalam satu senyawa. Sebenarnya mungkin aja. Cuman senyawanya beneran tahu ada apa kagak ya nggak tahu. Nah, itu nanti bikin namanya ada aturannya sendiri. Ya. Nah, ada aturannya namanya sendiri. Nah, ini nih kayak tadi nih. Ini contoh sorry ini. Ini ada nih alkohol jadi asam alkanoat karena ada reaksi oksidasi. Nah, kayak tadi tuh, makanya yang tadi dari itu ada reaksi oksidasi jadi ke bawah, kalau ke atas reduksi. Sebenarnya kurang lebih seperti itu sih sebenarnya. Cuman di sini oke. Ternyata di sini ada beri nama senyawa. Kemungkinan besar ada sih. Cuman mungkin cukup nggak ya waktunya? Nggak cukup deh. Takutnya daripada kemalaman nanti. Cuman secara overall mungkin ini saya kasih gambaran aja untuk ketika kalau digabung, karena di sini kan nggak ada nih bahas gabungan ya. Kalau mungkin ini digabung, sebenarnya cuman nggak tahu nih ada dimasuk di kedua atau mungkin di akhir. Nah, kalau digabung, mungkin terutama untuk kalau misalnya ini digabung, soalnya di sini coba wait dulu. Di sini soalnya ada latihannya nih. Di sini ada yang dimana enggak deh, wait dulu. Ini gugus cuma nanya ininya doang, nanya reaksi doang. Nah, ini pasti juga reaksi nanti juga ada nih dibahas. Cuman kalau untuk di awal ini reaksinya masih nggak susah kok. Cuman palingan nanya ini kira-kira reaksi apa. Cuman kalau bisa ya propernya cuman gini, kenapa nggak dibahas secara langsung? Karena tergantung sama produknya apa. Nanti setiap produknya itu cara reaksinya beda-beda secara spesifik. Kalau di sini masih umum doang. Kayak ada reaksi apa aja sih? Ada substitusi, cuman ganti. Jadi tidak mengubah ikatan rangkap. Nah, maksudnya tidak mengubah ikatan atau gugus fungsional. Cuman nuker doang nih. Nah, kalau reaksi adisi itu ada terjadi pengurangan ikatan rangkap. Nah, kalau misalnya untuk eliminasi kebalikan daripada adisi. Nah, kalau penataan ulang ini ada nih nanti kayak ganti nih. Harusnya tuh ini nanti ditata ulang lagi dengan berdasarkan ini nanti pindah posisi. Nah, sama juga ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi. Nah, nanti itu mungkin lebih spesifiknya kalau emang lebih enaknya tuh kalau spesifiknya bahas senyawa apa sih yang dibahas gitu. Ya. Makanya di sini cuma nanya gugus fungsionalnya apa. Ini beri namanya kok cuma nanggung banget. Nanti ini juga
belakang tuh ada gitu loh. Maksudnya mungkin lebih enaknya kalau dibahas ke bagian belakang. Karena kalau bagian sekarang ini kalau mau dibahas satu-satu cara namanya ya sebenarnya gini ya, kalau secara umum aja deh kalau kasih nama. Kalau dari saya secara umum tuh begini sebenarnya. Nomor cabang ya, kemudian nama cabang, terus abis nomor cabang nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap atau gugus fungsionalnya, gugus fungsinya, baru rantai utama. Jadi kalau kasih nama, kalau untuk tata nama senyawa organik secara umum begini. Secara umum, yang dimana untuk bikin namanya senyawa organik itu balik lagi kayak kalau misalnya untuk yang nama cabang, kalau nama cabangnya itu lebih daripada satu, nanti nomor cabangnya juga lebih daripada satu. Nah kalau yang di nama cabang ini namanya dikasih ada awalan. Untuk yang hijau ya, untuk yang hijau ini ada awalannya tuh yang kayak misalnya kalau cuman satu itu satu nggak usah ya, karena di sini kalau nama cabang kalau satu ya sebutin aja nggak pakai awalan. Kalau ada dua, maka awalannya di. Kalau ada tiga cabang gitu ya, cabang namanya tri. Nah di sini sampai seterusnya mungkin kalian bisa cari. Kalau sampai ada 10 cabang itu di awalnya namanya deka. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau rantai utama yang ini itu tergantung rantai utama ini awalan mungkin ini ya, awalan tapi berdasarkan berapa banyak cabang yang sejenis ya. Tapi ya kalau yang warna ungu di sini itu awalan kalau kita bahas dalam konteks berapa banyak atom C-nya. Kalau ada satu atom C di depannya namanya met, ini belakangnya ini bisa ganti-ganti ya. Ada ana, ada ena, ada una, ada ol, ada al, ada noat gitu ya, ada noat, ada propanal, terus abis itu kalau ini alkoksi gitu ya. Kalau yang untuk kayak gitu nanti ada sendiri. Terus kalau ada 2 atom C itu bukan di, melainkan namanya et. Kalau ada 3 atom C itu adalah prop. Nah sampai ke ada 10 atom C itu sama. Kalau udah mulai dari 5 itu sama kayak yang di atas, penta, heksa, hex, hep, okta, non, deka, dek tapi belakangnya. Yang kurang lebih sebenarnya ini kalau misalnya mau lihat nih mungkin kita bisa bilang tata nama senyawa alkana. Nah mungkin ini aja kali yang dilihat. Nah ini nih, ini yang di bagian ini nih ada. Nah ini met, et, prop, but, pen, mungkin jangan yang ini. Nah ini aja, met, et, prop, but, pen, hex. Atau mungkin boleh deh saya tambahin lagi kali ya, atau nanti saya tambahin deh, saya tambahin aja di ini di deskripsi. Nanti kan saya upload ke YouTube nih, nanti saya taruh di kolom komentar aja deh untuk di bagian sininya ya. Mungkin ingetin aja ya kalau misalnya saya lupa naruh kolom komentar nih di bagian sini.
Nah, nanti saya taruh di kolom komentar. Kolom komentar, dan saya pin atau sematkan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Karena adanya 3 tolakan elektronik kata domain 3 membentuk surat yang sama. Ya, ada 100. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Pak, yang tadi di substitusi itu kan ada tanda panah, ada Wait, tanda, dulu. ada tulis UV, terus Oh, ada ini. apa tadi tuh? Itu artinya apa, dipanaskan pada suhu 180 Oh, derajat dengan ini. penambahan itu kah? Bacanya kayak gimana tuh? Ini itu biasanya biasanya dibicarakan kondisi. Ya, kondisi. Contoh, tapi nggak juga kondisi, bisa juga dibilang katalis. Mungkin kan kalau dulu mungkin belajar reaksi kimia kan kadang ada yang suka pakai katalis tuh, ya kan? Nah, itu biasanya katalis itu ataupun mungkin apa yang lagi dipakai itu biasanya ditulis di sini. Nah, kalau UV ini kan berarti ultraviolet ya, dalam kondisi dipanaskan gitu ya, dalam kondisi panas ya hasilnya begini. Jadi nanti ada kondisinya tergantung sama apa yang terjadi di situ. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini di sini berikatan dengan yang namanya mungkin gugus alkohol atau ada gugus alkohol di sini sehingga menyebabkan dari awalnya ini jadi begini. Terus yang ini juga ini itu bereaksi H2SO4 berarti dalam keadaan asam atau dengan asam sulfat. Gitu ya, direaksikan dengan asam sulfat pada suhu 180 derajat Celcius. Oh, nanti jadinya tuh ini tambah air. Nah, ini juga sama nih. Nah, di sini ini ketika kita bahas atau dengan nitrogen ya, di sini adalah nitrogen dietilanilin, maka nanti akan membentuk produk seperti ini. Biasanya tuh di sini kalau mungkin masih ingat reaksi ini loh, reaksi fotosintesis ya mungkin ya paling gampang. Nah, ini nih, maksudnya kayak gini nih. Paham. Ya, jadi ceritain bahwasanya karbon dioksida ditambah dengan air dengan bantuan cahaya matahari. Nah, kalau cahaya matahari ini kan yang dipakai ketika di tumbuhan kan ultraviolet ya, kalau setahu saya ya. Singkat saya. Nah, kemudian di bagian ya ada klorofil menghasilkan glukosa dan oksigen. Seperti itu sebenarnya. Ya. Cuman kalau cuman sekedar sinar matahari juga sebenarnya nggak masalah. Gitu. Jadi ada beberapa mungkin gini, reaksi kimia dengan katalis misalnya. Nah, ini nih. CO direaksikan dengan 3H2. Nah, di sini tuh biasanya dikasih tahu nih, oh ini katalisnya nikel. Gitu. Jadi kayak dikasih tahu bahwasanya tuh dia menyatakan kondisi-kondisi si reaksinya tuh bagaimana terjadi. Cuma karena berhubung gitu ya, karena berhubung si sebenarnya untuk katalis itu sebenarnya ikut bereaksi, tapi secara umum itu nanti balik lagi. Makanya secara umum atau secara generalnya reaksi kimianya ketika kita bahas katalis tuh ditaruh di bagian panah doang sebenarnya. Yang kayak gini nih tuh. Terus abis itu mungkin coba deh saya cari dulu mungkin reaksi-reaksi yang khusus kayaknya. Saya kalau untuk bahas reaksi kimia tuh saya juga nggak terlalu apa-apa banget. Tuh, nih bentar. Reaksi adisi sikloalkana.
Ntar dulu. Reaksi sikloalkana. Mana ya? Ntar dulu. Siklopropana menjadi propana. Oh, ini nggak dispesifikan reaksinya, di sini nggak ada. Oh, nggak ada deh. Ini di sini reaksinya. Atau mungkin ini kali ya. Tuh. Nah, di sini tuh ada siklopropana bereaksi dengan hidrogen dengan di sini ada katalis Ni dan berlaku pada suhu 80 derajat Celcius. Nanti jadinya tuh ini. Atau mungkin bisa turunan alkana ada alkilasi. Coba. Reaksi alkilasi seingat saya yang ada alkilasi. Nah, ini nih reaksi alkilasi. Nah, ini reaksi alkilasi. Nah, kurang lebih seperti ini sebenarnya. Benzena ditambahkan dengan kloroetana dengan katalis Al3+ atau dengan katalis AlCl3 dengan pada suhu 40 derajat Celcius nanti akan menghasilkan etil benzena dan HCl. Yang sebenarnya bisa kita katakan sebenarnya ini nanti ikut bereaksi, cuman secara spesifiknya itu nggak dimasukin ke persamaan reaksi atau reaktannya, karena ini bukan reaktan lebih tepatnya, karena itu lebih ke sesuatu yang direaksikan tapi nanti akan kembali terbentuk. Nah, kurang lebih seperti ini nih ya. Tuh malah di sini tuh nggak disebutin kan. Nah, kalau ini mah reaksi asam benzoat tambah propanol. Oh, ini propanol nggak. Ini alkohol nggak butuh ini. Tuh ya. Atau kalau enggak bisa juga ngejelasin bahwasanya itu pengurangan H2O juga bisa. Jadi selain katalis, selain kondisi atau membahas terkait dengan apa yang terjadi di situ. Pengurangan H2O juga boleh sebenarnya ditulis di situ. Kayak misalnya reaksi awal nih begini, terus ternyata ke sini di sini ada min H2O. Oh, berarti di sini terjadi reaksi pengurangan air. Ada juga yang bentuknya begitu sebenarnya. Ya. Gimana, terjawab? Terima kasih Pak. Ya, oke, ya. Nanti akan terbiasa kok, nanti akan terbiasa ketika udah biasa ketemu reaksi kimia, ya nanti bakal ketemunya kayak gini. Nah, nanti baru mungkin lebih ngeh lagi kalau di situ ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanya? Coba saya mau baca dulu. Wait. Alkilasi. Iya, alkil halida. Oke. Nah nih, atau gini nih, kayak contoh nih ya, alkilasi. Nah sebenarnya yang direaksikan itu di sini itu nggak masuk ke sini. Bisa juga nulisnya kayak gini ya. Nah, jadi kayak benzena ditambahin dengan ini menjadi kenapa bisa ada R di sini? R-nya tuh bisa masuk di sini. Atau juga bisa yang tadi dimasukin yang kayak tadi. Jadi sebenarnya tergantung jenis tergantung persamaan reaksi kimianya sih sebenarnya. Atau mungkin coba deh, nanti saya cari dulu. Ya, reaksi alkilasi. Nah, ini nih. Asam Lewis yang digunakan sebagai katalis. Nah, bener kan ya? Nah, itu. Jadi AlC3 itu sebagai katalis. Cuman perlu diingat bahwasanya katalis itu bukan reaktan, tapi nanti bakal bisa bereaksi dan nanti akan terbentuk kembali nanti AlCl3-nya. Nanti dipakai lagi seperti itu.
Oke, gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak yang lain? Mungkin kalau ada yang mungkin nggak mau ditanya lagi, mungkin saya mau akhiri dulu untuk apa namanya? Untuk pembahasan diskusi atau ya diskusi materi kali ini untuk di modul pertama. Ya kan ini modul pertama doang kan ya. Oke ya ya. Ini cuma modul pertama doang. Oke, dengan begitu terima kasih ya yang sudah join kelas diskusi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kalau emang mungkin ada yang di sini mungkin lebih tahu juga nggak apa-apa, karena di sini kita juga sama-sama belajar, bukan saya yang lebih tahu atau mungkin saya yang menggurui gitu ya. Kita sama-sama saling diskusi. Ya kayak misalnya mungkin awalnya saya nggak tahu, mungkin ada suatu pendapat gitu ya, atau suatu kan yang mungkin bisa jadi oh iya juga ya gitu. Oke, so dengan begitu karena tidak ada pertanyaan sehingga saya tutup untuk meet kali ini dan saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu bermanfaat dan dengan begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next meeting. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali. Makasih, Pak. Oke, selamat malam juga. Wedlock.